Halo, kembali lagi bersama Anthony di channel Anthony Gotama. Yes, akhirnya pada kali ini saya mereview sebuah mobil listrik. Yes, mobil listrik ini tentunya sudah tidak asing buat kita semua karena sudah dipromosikan dari beberapa tahun yang lalu ke pemerintah hingga hari ini dan sudah banyak penggunanya mulai dari instansi pemerintah dan bahkan juga sudah digunakan oleh taksi online Grab di Bandara Soekarno-Hatta. Yes, tidak lain tidak bukan adalah Hyundai Ioniq Electric itu sendiri. Dan mobil ini sudah ada di Indonesia sejak Januari 2020 dan di launching resmi di bulan November 2020 kemarin. Mau tahu review lengkapnya seperti apa? Yuk ikuti video ini sampai selesai. Oke, kita beranjak ke eksterior dari mobil Hyundai Ioniq ini. Yang pertama, grillnya rata ya, jadi tidak ada celah grill seperti layaknya mobil pada umumnya. Karena ini mobil listrik, jadi grill itu tidak terlalu diperlukan ya. Oke, kita beranjak ke bannya. Bannya memiliki ukuran 205/60 R16 dengan motif desain velg seperti menyerupai pisau ya, atau pisau blender mungkin seperti itu. Dan juga sudah menggunakan rem cakram depan belakang ya. Itu mutlak untuk mobil sekelas Hyundai. Dan lampunya juga sudah menggunakan full LED walaupun masih multi reflektor belum yang proyektor. Dan juga ada fog lamp dan DRL tentunya ya, serta ada front parking sensor. Dan ini walaupun grillnya tertutup rapat masih ada lubang celah yang bisa dibuka tutup secara otomatis ketika radiator diperlukan untuk mendinginkan baterai atau motor listriknya ya. Perlu diingat karena baterai pun mengeluarkan panas ya, seperti layaknya mobil bensin atau diesel. Dan di kolong semua itu sudah dilengkapi dengan cover pelindung mesinnya agar menghindari benturan langsung. Dan untuk desain mobilnya ya seperti layaknya mobil konvensional, jadi tidak terlalu kentara, bedanya seperti layaknya Tesla atau BMW i3, i8 yang agak nyeleneh desainnya. Dan ini menggunakan desain liftback ya, bukan sedan pada umumnya, karena pintu bagasinya terangkat ketika dibuka ya, beserta kacanya seperti layaknya hatchback seperti itu. Dan untuk dimensinya, untuk panjangnya mencapai 4470 mm, lebar 1820 mm, tingginya 1475 mm, wheelbase 2700 mm, dan ground clearance 150 mm. Ya, wajar lah untuk sebuah mobil liftback seperti ini untuk ground clearance-nya. Dan untuk suspensi masih menggunakan MacPherson strut dan torsion beam untuk bagian belakang. Lalu kita beranjak ke bagian buntut dari mobil ini, ya kacanya terpisah dua ya, karena ini merupakan liftback, jadi visibilitas itu masih kurang begitu bagus ya, maka dibutuhkan kaca tambahan di bagian belakang. Ya seperti itu, dan lampunya tentunya sudah full LED semuanya di bagian belakang ya. Dan ada rear parking sensor dan kamera mundur tentunya. Dan itu sudah mutlak ada di Hyundai Ioniq ini, serta ada sunroof di atas bagian roofnya atau atapnya ya. Ya kurang lebih seperti itu yang terdapat di bagian eksterior dari Hyundai Ioniq ini. Ya bisa dibilang ya tidak terlalu kentara lah dengan mobil-mobil biasa ya, hanya penggeraknya saja yang listrik seperti itu. Dan juga kelupaan di belakang juga sudah ada reflektornya ya, untuk menghindari tabrakan saat malam hari ya, kurang lebih seperti itu eksteriornya.
Oke, kita beranjak ke interior dari mobil ini. Ya, pertama dari depan terlebih dahulu. Ya, di door trimnya sudah jendelanya power window dan spion elektrik dengan auto retract, ada cup holder 1 dan tempat penyimpanan di door trim, serta ada side plate. Ya, dan ada label keterangan, saya kurang tahu apa. Dan untuk kursi sudah elektrik ya, baik maju mundur, naik turun, dan rebah tegaknya, serta ada lumbar supportnya. Ya, seperti itu. Kita masuk ke dalam. Oke, ada tombol ya di samping kanan, yaitu stability control, headlamp leveling, corner sensor, dan dua tombol yang saya kurang paham. Ya, seperti itu. Dan ada tombol untuk membuka colokan charger ya. Dan ya, seperti itu. Oke, di setir sebelah kanan ada tombol untuk cruise control, dan di kiri untuk audio control. Ya, itu tombol untuk start engine-nya, ya, start untuk mobilnya ya. Dan ini head unitnya sudah full touchscreen, serta AC digital juga sudah touchscreen. Ya, kurang lebih tampilannya seperti itu. Dan ada mode driver only, walaupun ini cuma single zone ya. Jadi driver only itu AC hanya bisa menyala di sisi driver saja, yang passenger tidak nyala AC-nya. Ini fitur yang sangat unik dan tidak ada di mobil manapun. Ya, beranjak ke head unitnya, ya seperti ini tampilannya. Selain bisa untuk mengatur audio, serta ada Android Auto dan Apple CarPlay, juga bisa mengontrol kondisi mobil ya, terutama untuk kelistrikannya ya, seperti tenaga baterainya, konsumsi baterai, pemakaiannya seperti apa, daya baterainya tinggal berapa persen, dan range-nya juga bisa dilihat dari head unit ini. Ya, kurang lebih seperti itu yang ada di head unitnya ya. Kalau kita jelaskan terlalu rinci, mungkin tidak semua paham ya dengan isinya. Mending dilihat sendiri dan diutak-atik sendiri ketika melihat mobil ini di showroom ya. Ya, seperti ini tampilannya untuk yang kontrol baterainya ya. Oke, kembali ke menu, kita coba lihat settingannya. Ada apa saja? Ya, coba kita lihat. Oke, ya ini pengaturan dari head unit itu sendiri ya, dan ada scan barcode untuk service center sepertinya ya. Saya kurang jelas, mohon komentar apabila teman-teman ingin mengkoreksi mengenai penjelasan saya. Oke, beranjak ke bawah ada slot power outlet banyak 2 buah, dan ada slot USB juga 1 buah di situ ya. Oke, itu juga ada ya tombol untuk transmisi ya. Jadi bukan pakai tuas seperti layaknya mobil pada umumnya, ini pakai tombol. Jadi perlu adaptasi yang lebih ketika mau menggunakan transmisi ini ya. Ya, hanya butuh pembiasaan aja ya, agar feel-nya lebih dapat. Dan juga ada wireless charging ya di sebelahnya itu ya. Jadi bisa ngecas handphone tanpa harus nyolokin kabel. Oke, di situ juga ada pedal shift ya. Ya, pedal shift itu hanya dipakai untuk regenerative braking ya, bukan naikin gigi, karena mobil listrik itu hanya single speed ya. Jadi tidak ada gigi 1, 2, 3 dan lainnya. Yang ada hanya level regenerative braking saja. Regenerative braking itu bisa diatur sebanyak 3 level ya. Mohon dikoreksi apabila kurang tepat. Jadi semakin tinggi level regenerative braking, maka ngeremnya makin pakem, dan pengisian daya juga bisa dilakukan dari regenerative braking ini. Dan pengisian dayanya juga lebih maksimal kalau level regenerative brakingnya semakin tinggi angkanya ya. Ya, kurang lebih seperti itu saja yang bisa dijelaskan dari transmisi dari Hyundai Ioniq ini. Ya, seperti itu cara penggunaannya ya. Dan juga rem parkir sudah elektrik dengan auto hold ya, satu paket tentunya. Dan ada driver mode, pendingin dan penghangat kursi. Dan pendingin sepertinya jauh lebih berguna daripada penghangat kursi ya.
Oke, untuk modenya itu ada 4 ya. Ada Eco Plus, Normal, dan Sport Mode. Dan ini di Glovebox-nya juga ada power USB socket satu lagi. Jadi power outletnya ada 4 buah di depan. Ya, seperti itu yang ada di Glovebox dan konsol tengahnya. Oke. Selanjutnya ya ini cara peragaannya ya, mengenai cooler dan heater seatnya ya, pendingin dan pemanas kursinya. Jadi pendingin kursi itu jauh lebih dibutuhkan karena untuk mendinginkan punggung kita ketika menyetir ya, di kondisi yang tropis ini kan pastinya lebih gampang berkeringat ya. Dan juga itu ada tombol kamera mundur ya untuk melihat rear view-nya ya, kondisi di belakang mobil. Ya kurang lebih seperti itu untuk tombol-tombol di bagian tengah. Ya, seperti itu. Dan selanjutnya kita akan lihat lagi. Oke, ada apa lagi? Ya. Oke, kita sedang melihat apakah pendinginnya berfungsi dengan baik. Ya. Blowernya juga terasa sampai ke punggung dan dinginnya pun terasa. Lalu ada auto dimming untuk spion tengahnya ya. Jadi dimmingnya secara otomatis bukan manual, dan ada lampu baja yang sudah LED tentunya ya. Sebanyak 2 buah yaitu kanan kiri. Dan juga di atas itu ada sunroof, dan glove box bagian penumpang juga sudah soft opening ya. Untuk kursi bagian penumpang masih manual ya sayangnya, belum elektrik seperti yang di bagian driver. Ya, itu tadi untuk lampunya. Ya, itu sunroofnya ya. Dan ini tipe ada sunroof dan ada tempat kacamata tentunya ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan juga ada vanity mirror yang sudah ada lampunya di bagian sunsetnya ya. Lampunya sepertinya juga sudah LED harusnya, karena lampu samping kiri kanan juga sudah LED semua. Begitu pula dengan sunset yang di sisi passenger ya, juga sudah ada lampunya dan ada vanity mirrornya juga, jadi gampang untuk ngaca. Ya, cukup lengkap ya kalau saya bilang. Ya, sunroofnya hanya untuk bagian depan saja, jadi yang belakang tidak ke bagian sunroof. Ya wajar lah, walaupun tidak panoramic sunroof juga ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk bagian eksterior di bagian depannya ya. Yaitu ada asbak juga yang bisa dipindahkan dari cup holder depan ke samping. Ya, seperti itu saja ya yang ada di bagian depan. Dan oh ya, kita langsung aja akan beranjak ke baris kedua dari mobil ini ya. Oke, beranjak ke baris kedua dari Hyundai Ioniq ini ya. Di door trim jendela ya tentunya sudah power window, dan ada cup holder 1 dan tempat penyimpanan 1 ya di door trimnya. Dan ada speaker tentunya ya. Oke, di belakang itu hanya ada double blower, tidak ada power outlet di sisi belakang ya. Namun lampu baca sudah LED semua, dan juga ada kantong penyimpanan di sisi kursi ya. Ya, seperti itu. Dan untuk ruangnya legroom masih cukup lega ya, walaupun tidak lega-lega amat untuk orang yang berpostur tubuh tinggi. Dan juga untuk headroom sih ya relatif ya, kalau postur tubuhnya sedang atau tidak terlalu tinggi pasti ya cukup lah untuk duduk di bangku baris kedua. Namun kalau postur tubuh Anda terlalu tinggi atau di atas 180, ini tempat ini kurang cocok ya sepertinya. Dan headrestnya cuma ada 2, namun ada armrest di tengah serta ada cup holdernya ya. Ya, kurang lebih seperti itu aja ya, cuma ada di baris kedua, karena tidak banyak hal yang didapatkan di baris kedua dari
Hyundai Ioniq ini ya. Ya kurang lebih itu aja ya. Dan seatbelt tentunya tetap ada, tingkat seatbelt di bangku baris kedua. Dan juga oh ya, fitur keselamatan yang belum saya jelaskan tadi ya. Ada 4 airbag, ada ABS, ada EPD, ada BA, ada sensor parkir, ada sensor parkir depan belakang, crash sensor, front and side impact beam. Ya, kurang lebih itu aja yang ada dari fitur keselamatan dari Hyundai Ioniq ini. Ya, cukuplah untuk fitur keselamatannya dan sangat mumpuni ya buat mobil sekelas ini. Beranjak ke bagasinya sekarang ya. Ya, seperti yang saya bilang tadi, modelnya ini adalah liftback, jadi bukaan pintunya seperti hatchback, terangkat semua sampai kaca-kacanya. Dan di sini tidak ada ban serepnya ya, hanya ada tire repairing kit saja untuk membantu menempel sisi ban yang bocor. Dan ada juga portable charger ya. Nah, ini portable charger ini bisa dipakai sampai daya maksimal 2400 watt ya. Oh, itu buat dicas di rumah waktu malam hari. Ya, estimasinya kalau baterai ini dari 0 ya. Kalau baterai ini dari 0 ngecasnya kurang lebih butuh waktu 15 jam ya. Ya, tapi kan tidak mungkin ya kalau kita pakai cuma dalam kota habis dalam sehari seperti layaknya handphone. Oke, di bawahnya itu ada tempat toolkit ya harusnya, dan ada juga 2 towing ya, 2 besi untuk towing ya ketika mobil ini butuh diderek ya. Dan juga ada tray pelindung ya untuk melindungi barang apabila barang itu ingin terjaga privasinya ya. Dan untuk ruang bagasinya sih cukup ya, cuma ya nggak bisa terlalu lega untuk posisi berdiri karena bentuknya ini liftback, jadi ada keterbatasan ruang di dalamnya. Jadi lebih baik dibikin posisi tidur sih cukup lega ya, tapi kalau posisi berdiri jangan harap mendapatkan space yang cukup. Ya kurang lebih itu aja yang ada di bagasinya. Ya, seperti yang dilihat jendelanya terpisah 2 seperti ini ya. Oke, itu aja untuk di bagasi Hyundai Ioniq ini. Oke, sekarang kita akan menuju ke tempat terakhir yaitu kap mesinnya. Ya, dibukanya secara manual dari dalam sisi pengemudi. Ya. Oke, mari kita buka kap mesinnya. Oke, kita cari tuasnya terlebih dahulu sebelum membuka ya. Ya, kita raba-raba dulu ya. Oke. Ya, seperti ini bukaannya. Ya, mesinnya ya ini seperti penempatan mesin pada umumnya, seperti mesin bensin, mesin diesel. Ya, karena sebenarnya Ioniq ini basicnya memang ada versi hybrid, ada versi plug-in hybridnya. Jadi mengapa penempatan mesinnya masih di depan seperti ini? Ya, karena masih ada mesin internal combustionnya untuk yang versi hybrid dan plug-in hybrid. Namun Ioniq ini belum pakai hidrolik ya, masih pakai tongkat penyangga kap yang biasa ya seperti mobil pada umumnya, jadi masih agak repot untuk membukanya. Dan masih terdapat aki di dalamnya untuk 12 volt. Nah, aki ini masih digunakan untuk sistem elektronik ya, seperti head unit, charging port, dan juga untuk layar-layar lainnya seperti AC dan segala macam yang masih menggunakan listrik 12 volt ya. Namun untuk motor listriknya sendiri ini menggunakan baterainya 38,3 kWh ya untuk baterainya, dan menghasilkan tenaga 134 horsepower dengan torsinya yang sangat bagus yaitu 295 Nm ya. Dan torsi ini ya seperti layaknya mobil listrik menggunakan torsi instan ya. Seperti itu, dan untuk range-nya bisa sampai 300 km untuk full charge ya.
dan baterai digaransi sampai 8 tahun. Dan tentunya masih ada radiator sebagai pendingin baterai dan motor listrik. Ya, karena mereka juga menghasilkan panas ya, seperti layaknya mobil diesel dan bensin. Ya, kurang lebih seperti itu yang ada di bagian mesin. Dan juga terakhir, ya ini tempat pengecasannya seperti layaknya tempat tangki bensin atau tangki solar ya. Ya, layaknya seperti mobil pada umumnya ya. Oke, sekian aja video mengenai Hyundai Ioniq ini. Apabila teman-teman menyukai video ini, silahkan like video ini dan komentar di bawah apabila teman-teman ingin menambahkan mengenai Hyundai Ioniq ini. Dan jangan lupa subscribe ke channel Antoni Utama agar channel ini terus berkembang setiap harinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini.